Selamat malam, selamat hari Minggu, dan selamat datang kembali di Agung Tata Mandiri Championship 2023 round ke-15, the final of the final dari musim kali ini. Dan ya, hari ini kembali kita akan menyaksikan untuk kelas M1 baik di M1 PlayStation dan juga M1 PC, yang dimana ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan poin terbaik tentunya, karena kita ingat ya, ini untuk klasemen semuanya sudah dikunci baik dari M1 PlayStation sampai M1 PC setelah sprint kemarin selesai. Jadi ya, hari ini benar-benar menjadi celebration race bagi para setiap pembalap yang akan menghajar track Valencia kali ini. Tapi tentunya kita tahu juga bahwa semua rider yang sudah mengikuti kompetisi ini tentunya akan memberikan seluruh potensi yang terbaik dari apa yang akan mereka tampilkan nantinya. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita di tahun 2023 ini, ada Agung Tata Mandiri selaku sponsor utama, ada Indomotor Racing dan juga MGPI selaku media partner kita di musim kali ini, yang tentunya sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023 sampai akhirnya kita sudah menyentuh titik terakhir dari performance terakhir juga untuk musim 2023. Dan seperti biasa juga ada saya Ariel dan Om Ferandoli selaku race director dan juga camp director yang akan membantu jalannya balapan malam hari ini. Dan seperti biasa juga kita akan langsung mulai saja dengan kelas M1 PlayStation, yang mungkin hari ini sayangnya hanya ada 4 rider yang akan membalap. Juliansyah tidak bisa balapan karena sedang ada urusan pribadi. Jadi ya, hari ini kita akan melihat celebration race dari keempat rider, yaitu ada Fali Ramadan, RS Gavin, Raung, dan juga Kikins yang akan mewarnai sirkuit Valencia. Tanpa berbahasa-basa lagi, kita akan langsung saja kembali ke balapan M1 PlayStation. Sebelum itu mari kita lihat dulu untuk rider line up di kelas M1 PlayStation. Dan itu dia ke-9 rider kita di kelas M1 PlayStation yang sejauh ini sudah menampilkan performance terbaiknya sampai akhirnya kita menyentuh round ke-15. Dan seperti yang kita sudah ketahui juga, Miki Raiko, our champion di M1 PlayStation, yang sudah berhasil mengunci title-nya dengan total 408 poin. Di posisi kedua sementara ini ada RS Gavin yang nampaknya juga sudah paten yang menjadi penghuni posisi runner up di posisi kedua dengan total 353 poin sampai sprint kemarin. Lalu ada Ray Juliansyah yang sayangnya hari ini absen, itu masih mengisi di posisi ketiga klasemen dan sudah berhasil mengantongi 324 poin. Di posisi keempat ada yang sedang bertarung di posisi tersebut, yaitu ada Fadil Ramadan 56 dengan 271 poin, dan mengikuti di belakangnya dengan 270 poin ada Raung di posisi kelima, yang dimana final race kali ini akan menjadi penentu siapa yang berhak menempati posisi keempat di klasemen akhir nantinya. Dimas Wiratama di posisi ke-6 dengan 213 poin, lalu Combat 55 di posisi ke-7 dengan 90 poin, dan juga Kikins di posisi 8 dengan 77 poin, dan juga Zidan Agustian 466 di posisi ke-9 menutup klasemen di M1 PlayStation. Dan tentunya seperti kita lihat masih sama dengan kemarin ya, track Valencia yang cerah ini akan diwarnai oleh rider-rider kita juga tentunya. Ray yang nampaknya tidak akan start hari ini tentunya memberikan Kevin start dari pole position. Dimas Wiratama akan start dari posisi kedua, dan juga Kins yang naik ke posisi ketiga. Tapi Bima juga kayaknya nggak balap ya. Jadi 1, 2, 3-nya adalah Kevin, Kikins, dan juga Fali Ramadan itu mengisi row pertama nantinya. Dan untuk di row kedua akan ada Raung, tapi ini adalah starting grid atau row berdasarkan hasil qualifying kemarin, dimana ya untuk runtutannya bisa dilihat sendiri di layar yang tadi sudah ditampilkan. Dan tentunya untuk pemilihan ban, penggunaan stroke medium hard seperti biasa, karena kita lihat cerah dan juga tidak ada potensi hujan. Slick tires is on. Ini dia keempat rider yang hari ini akan mengakhiri
balapan kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023. RS Kevin on pole position bersama Honda tentunya akan menjadi advantage yang sangat besar, tapi kita lihat di belakang tetap ada Kiki Kins yang sudah siap juga untuk menampilkan yang terbaik. Red lights are on. This is the final untuk M1 PlayStation and off the grid we go. Kevin is starting very nice di awal mula balapan bersama Kiki Kins yang menempel di posisi kedua. Fadli Ramadan serta Raung rival yang sekarang memperebutkan posisi keempat ada di posisi 3 dan juga 4 grid sekarang ini. Masuki turn kedua di depan mata. Ini dia RS Kevin. So far so good, nothing to lose. Dan juga kita lihat Kins diserang oleh Fadli Ramadan hanya dalam 2 tikungan saja. What move dari KTM rider kita yang sekarang naik ke posisi kedua, berikan gap 0,1, 0,2, 0,3 detik ke Kins dan sekarang berusaha mengejar Kevin di depannya dengan gap 0,4 sampai 0,3 detik. Kita masuki pertengahan sektor kedua dan akan mengakhirinya sesaat lagi di turn ke-7 dan kita akan masuki turn ke-8. Salah satu tikungan di Valencia ini yang sudah banyak sekali memakan korban dari race M2 kemarin sehingga banyak mengalami mistakes yang harus terjatuh masuk ke gravel dan lain-lain. Tapi kita lihat keempat rider di M1 PlayStation kali ini tidak memiliki masalah di lap pertama. Ini masih di lap pertama karena total lap yang ada adalah 14 lap. Lebih 7 lap dari sprint kemarin. Tentunya ini akan memberikan endurance yang lebih banyak bagi keempat rider kita yang sekarang sedang balap dan masih dengan urutan Kevin, Fadli, Kiki Kins dan juga Raung di pos 1, 2, 3, 4. Kevin nampaknya akan memimpin balapan dengan cukup solid. Kita akan lihat sampai berapa lap kah ia akan bertahan di depan atau mungkin sampai checkered flag nanti, atau mungkin Fadli Ramadan yang bisa mengejar dan sekarang masih setting up his pace, masih juga dikejar oleh Kiki Kins, tentunya memberikan pressure tersendiri kepada rider KTM kita satu-satunya di sini dan juga rider Honda satu-satunya di posisi terdepan sana. Jadi ya hari ini full Aprilia Day dengan adanya 2 motor pabrikan Aprilia di posisi 3 dan juga posisi keempat bagi Kins dan juga Raung. Kembali lagi masuki turn kedua di Duhan Corner. Kita lihat Kevin nampaknya sudah berhasil memperjauh gapnya di 0,7. Tadi sempat di 0,8, 0,9 kayaknya. Dan ya betul sekali sudah masuki 0,8. Masuki turn keempat di Nico Terol dan juga turn kelima. White di sini dan nampaknya berhasil dilalui dengan sangat baik. Race yang sangat clean sejauh ini. Masuki lap kedua Kevin, kita lihat fokus dan juga tersenyum di sebelah kiri layar. Nampaknya sudah berusaha untuk stay fokus meskipun kayaknya ada sedikit distraksi ya. Karena biasanya rider-rider yang sedang membalap itu mereka on comms ya, masih ada komunikasi tersendiri. Sayang sekali Kiki sekali itu. Iris Kiki nampaknya yang harus terjatuh lagi di tikungan yang sama turn ke-8 memakan tumbal pertama kita yaitu Kiki yang harus terjatuh dan sekarang dropping sampai posisi terakhir di posisi keempat. Yes, it is still a top 5 position, tapi tentunya dengan hanya ada 4 rider seperti ini pastinya tetap berasa gitu ada di posisi terakhir. Dan ya meskipun poinnya tetap mendapatkan poin di posisi keempat untuk main race, tapi tentunya berada di belakang dari semua rider ini menjadi ancaman dan juga hal yang menjengkelkan untuk diri sendiri gitu. Apalagi untuk Kins yang sekarang harus terjatuh di tikungan ke-8 tadi dan ya tepat berada di posisi keempat, gapnya 2 detik ke Raung. PR yang cukup besar untuk bisa mengejar kembali ke posisi ketiga. Raung sementara itu juga tertinggal 1,4, 1,5 detik di belakang Fadli Ramadan, memberikan 2 motor berwarna oranye ini akan battle mungkin nantinya di pertengahan race. Kita lihat saja karena sejauh ini Kevin bisa maintain posisinya dan juga race pace-nya tepat 09, 08, 07 di depan Fadli Ramadan ya, meskipun sejauh ini berhasil mendapatkan fast lap. Jadi bisa dibilang Kevin kayaknya di beberapa sektor lebih unggul, meskipun tadi Fadli Ramadan sempat berhasil mencetak fast lap. Tapi kembali lagi overall dari sektorsnya di Delta bagi Kevin itu lebih baik. Mungkin nggak bisa disebut Delta ya karena sektornya ada 4, tapi ya mungkin itu jadi hal. Wah, sayang sekali Mas Riatama nampaknya telat memasuki balapan dan tidak akan bisa masuk di balapan ini karena tentu saja kita sudah mulai balapannya, sudah masuki lap ketiga juga. And this is Kevin still on with us di posisi pertama, turn ke-11 mengakhiri sektor ketiga, mengakhiri sektor ketiga dan juga masuk ke sektor keempat, turn 12 going on to the left side chicane here, going wide into turn 13 and also 14 di Adrian Campos yang akan menjadi tikungan terakhir yang nampaknya malah tidak menjadi titik yang menyulitkan gitu ya bagi para rider. Karena kalau kita lihat dari kemarin-kemarin di M2 pun semuanya malah bisa mendapatkan overtaking moment dan juga exit speed yang sangat luar biasa baik gitu. Di exit yang kalau secara teknis sebenarnya kayak sulit itu kan, long left terus naik bukit terus turun bukit dan langsung trail braking, tapi nampaknya malah tidak menjadi masalah gitu bagi para rider yang kita lihat dari M2 kemarin. Justru turn ke-8 yang
tikungannya lebih lebar dan tidak menurun, tapi emang lebih cepat entry-nya, ini malah menjadi masalah utama bagi si rider yang melewati sirkuit Valencia sekitar 15 kali ini. Ya, Raung sayang sekali. Kita lihat harus terjatuh, 2 Aprilia harus terjatuh dalam selisih 1 lap kayaknya tadi. Dan yes, another Aprilia is down. This is Raung sekarang yang tertinggal 3,6, 3,7, akan kami 3,8 detik. Betul sekali. Dari Raung di posisi keempat bertukar posisi dengan Kikins yang sangat-sangat disayangkan sekali. Entah apa yang terjadi pada Aprilia hari ini, tapi keduanya harus terjatuh dan mengorbankan posisi podium untuk Raung sementara ini. Setelah Kikins pun barusan di lap kedua masuk ke lap ketiga harus tertimpa hal yang sama. Sementara itu kita kembali lagi bersama Fadli Ramadan yang ada di sebelah kiri layar kita juga dengan nomor 56 dari Macho Esport. Sejauh ini masih di posisi kedua dengan gap yang cukup stabil, bahkan kunjung fluktuatif positif ya. Jadi agak naik atau sedikit demi sedikit mendekat, tapi kita lihat kembali lagi di beberapa sektor masih ada sedikit kewalahan dan akhirnya memberikan gap yang cukup berarti lagi ke RS Kevin. Still the pressure is going so smooth, jadi mungkin tidak memberikan tekanan yang meledak-ledak gitu ya, tapi lebih ke tekanan yang terus-terusan ada meskipun secara perlahan. Jadi ya perlahan tapi pasti pada Ramadan ini mengejar RS Kevin yang ada tepat di depannya dan juga sedang berusaha melakukan pace terbaiknya demi mengejar posisi pertama. Kita semakin dekat lagi, sudah menyentuh barrier 0,4 sampai 0,3 detik dan juga Kevin yang sudah mulai terpressure. Nampaknya mulai kehilangan pace di sektor pertama kalau kita analisis sedikit tadi ya, karena gapnya menyentuh 0,3 sampai 0,4 barusan di sektor 1 dan juga di mid sektor kedua. Jadi kayaknya nih awal-awal sektornya cukup baik bagi Fadli Ramadan dan Kevin yang kayaknya punya best sektornya itu di akhir 3 memasuki sektor terakhir. Jadi kita akan lihat saja apakah Kevin bisa kabur di sini atau mungkin malah memberikan Fadli Ramadan jarak yang semakin dekat di setiap lap yang ada. Kita masuki lap kelima atau lebih tepatnya di akhir lap kelima sebelum masuki lap ke-6. This is Fadli Ramadan going fast into the right hand corner di turn ke-11. Ya, betul sekali kita lihat ya di akhir sektor ketiga dan juga masuk ke sektor keempat Fadli Ramadan ini gapnya menjauh lagi ke Kevin. Jadi mungkin analisis gue betul mungkin karena kalau kita lihat pas masuk left hander sini langsung di 0,8 detik, padahal dari sektor 1 sektor 2 udah menyentuh di 0,4 sampai 0,3. Jadi pertarungannya memang akan terjadi di sektor 1 dan juga sektor kedua, di mana mungkin Fadli Ramadan lebih unggul di sektor-sektor tersebut dibandingkan Kevin yang sedikit lebih lambat di sektor 1 dan juga 2. Oke, kita menuju main straight dan juga turn 1. Let's see, this is Fadli Ramadan going close again, dan betul sekali pangkas 0,3 setengah detik, 0,4 bahkan sudah mendekat lagi ke Kevin. But then again, ini masih sektor pertama, masih di sektor kedua. Jadi ya kalau misalkan seperti ini terus, mungkin Fadli ini akan terus menempel di bawah 1 detik. Tapi tentunya jika berangsur seperti ini terus akan memberikan Kevin terus di posisi terdepan gitu ya. Meskipun dengan pressure yang luar biasa ada terus menerus, tetap saja Kevin sejauh ini masih diunggulkan di posisi 1 dengan gap 0,7 detik. Raung setelah terjatuh barusan di lap ke-4 ya, lap 3 masuk lap ke-4 tampaknya sedang pace up dan berusaha untuk sebaik mungkin mengejar Kikins depannya meskipun sudah tertinggal kayaknya udah di 3-4 detik ya, 4 detik, tapi nampaknya di lap terakhir tadi lap kelima sudah berhasil mendapatkan fast lap. But apakah satu fast lap saja cukup? Tentu saja tidak. Jadi Raung ini kalau mau ngejar lagi dan lagi untuk mendapatkan posisi podium tentunya harus bisa konsisten dengan fast lap yang ia torehkan demi mengejar Kikins yang mungkin fast lapnya pun hanya sepersekian detik, karena kita tahu di kelas M1 PlayStation ini biasanya untuk fast lap nggak jauh-jauh dari 0, sekian detik lah, paling gede itu di 1 atau 2 detik dan itu pun udah row-nya agak jauh gitu terpukul mundur. Jadi ya we'll see saja siapa yang akan benar-benar mendapatkan fast lap nantinya juga, karena kita masih ada di pertengahan balapan tepat di lap ke-7 masih bersama Kevin dan juga Fadli Ramadan di turn pertama. Lagi-lagi kita lihat Fadli Ramadan berhasil mendekat dan juga memberikan pressure lagi kepada Kevin yang hari ini bersama Honda nampaknya tampil sangat luar biasa sampai pertengahan balapan, dan juga meskipun diteror oleh rider KTM di belakangnya ini masih bisa tenang, stabil dan juga keep up dengan pace-nya sendiri. Dengan Stegosaurus ini yang bisa kita lihat ya di belakang sana, dan juga knalpot lagi, knalpotnya Akra ini dari HRT yang yes, kita lihat aja akankah Kevin bisa hold the line. Dan ya mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa Fadli Ramadan kehilangan waktu di akhir sektor 3 masuk ke 4 ya. Tadi kita lihat di turn ke-8
dia memiliki line yang lebih lebar dibandingkan Kevin, sehingga mungkin kalau kita ambil garisnya punyanya Fadli itu emang lebih lebar di awal tapi exitnya lebih bagus. Sementara leaning atau racing line dari Kevin ini benar-benar smooth mengikuti racing line dan juga hugging the curve, jadi dia punya speed yang stabil. Dan itu mungkin pada akhirnya memberikan Kevin keunggulan di segmen terakhir. Tapi kita lihat nampaknya berhasil diimbangi untuk kali ini. Fadli Ramadan closing up slipstream from the left side, going on side by side, tapi nampaknya masih ditahan lagi oleh Kevin. Masih belum memberikan celah sedikit pun. A nice solid defense from Honda, from RS Kevin di posisi pertama yang saya harus melebar. Yang akan terjadi di berapa lap ke depan, kita sudah menunggu-nunggu battle ini. Tapi kembali lagi, Kevin is still solid defense dan juga masih berada di posisi pertama. Dengan gap yang semakin dekat seperti ini, tentunya Fadli akan memberikan tekanan yang luar biasa lagi. Mungkin dia sudah mendapatkan racing line-nya, sudah mendapatkan pace-nya, dan juga sudah bisa mengimbangi atau mengikuti laju dari Kevin yang sekarang nampaknya mulai kewalahan. Bisa kita lihat entry turn 8 yang sudah mulai mirip, dan tentunya ini sudah nggak terlalu ketinggalan jauh lagi kayak tadi di awal-awal lap 1 sampai lap 5. Mungkin sekarang sudah di 0,3 masuki sektor tempat, dan ini sebuah improvement yang sangat luar biasa signifikan dari Fadli Ramadan, mengingat di lap-lap sebelumnya biasanya dari sini sudah ketinggalan di 0,4, 0,6 sampai 0,8 bahkan tadi. Tapi sekarang kita lihat di 0,2 detik tepat di belakang Kevin, yang tentunya mungkin akan terjadi pertempuran nanti di akhir-akhir balapan. Going on the final corner, this is back again. Fadli Ramadan juga Kevin yang mendapatkan slipstream di belakang sana. KTM on full attack, full speed, full throttle kita lihat, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan attack moment karena tikungan satu sudah menunggu hampir saja terdikit kontak. Sangat-sangat disayangkan sekali, but then again a nice defense dari Kevin. This is inside untuk Fadli Ramadan. Now yes, it is the moment untuk Fadli Ramadan, but Kevin back on counter attack. A nice lead on flat out di turn ketiga, dan apakah berhasil kembali mendapatkan race leader. Tapi kita lihat Fadli Ramadan yang belum menyerah, kontak kembali lagi terjadi. Untungnya tidak menjatuhkan kedua rider, but back to back clash antara keduanya memberikan Kikens timing yang pas untuk bisa mendekat ke posisi kedua yang sekarang ditempati oleh race leader kita dari lap 1 sampai lap ke-8, itu Kevin di posisi runner up atau posisi kedua dengan nomor 31, satu-satunya rider yang sejauh ini mendapatkan atau mempertahankan clean lap sampai lap ke-9. Going to the chicane 9 and 10 into 11. Sekarang kita lihat Fadli Ramadan sudah harus melebar lagi dan memberikan posisi keduanya, tidak aware akan munculnya Kevin. Sedikit kontak kembali lagi terjadi, mungkin sudah clash kelima atau keenam kalinya dalam satu lap yang sama bagi keduanya. But then again, it is a battle, it is a race untuk keduanya, dan tentunya sebuah penampilan yang kita tunggu-tunggu juga untuk adanya battle yang ketat seperti ini. Back on turn 14, kita lihat Fadli Ramadan yang kembali lagi mengambil outer line, dan sayang sekali harus out, tapi nampaknya itu adalah take out yang ya karena emang racing line-nya emang agak lebar di akses ini, jadi mungkin emang ke take out. Dan yes, kita lihat ini dia masih turn 1.5 second antara Kevin dan juga Fadli Ramadan serta Kikens yang mulai mendekat di 1,1 detik setelah sebelumnya sempat tertinggal 3 detik di awal-awal lap kelima atau lap ke-6 setelah ia harus terjatuh dan juga berganti terjatuh dengan Raung. Dimana untuk Raung itu sendiri nampaknya sudah mulai kehilangan gap dan juga harus terjatuh lagi. Nampaknya kali ini adalah di turn kedua. Setelah gap 3 detik menambah menjadi 4 detik, sekarang bertambah lagi menjadi 8,5 detik. Raung, it is not a good closing bagi dirinya di Agusta Tamari Championship 2023, but still a nice racecraft dari Raung. Kita ketahui meskipun hari ini nampaknya tidak berjalan cukup mulus, tapi kita tahu juga performance dari Raung itu seperti apa. Sayang sekali Kevin apakah harus melebar dan tadi mengkoreksi racing line ya, karena mungkin hampir saja terjatuh, but untungnya masih bisa direcover meskipun harus mengorbankan gapnya ke Fadli Ramadan yang sekarang kembali lagi mendekat di 0,2, 0,3, bahkan tadi sempat di 0,1 detik masuk ke turn ke-12 di Campos Herreros. Dan kita akan lihat saja Fadli Ramadan yang sekarang masih mengejar dengan 1-2 kali track limit warning yang baru saja ia dapatkan di turn ke-13. Masuk ke turn 14, going down the hill, it is the moment untuk Fadli Ramadan bisa mengejar di slipstream, going on into lap 11 di depan matanya. We go into slipstream, it is a full attack, full power from
KTM menghajar Honda habis-habisan di main straight, going on the turn one, hard on the brake from the outside. It is Fadli Ramadan, a nice move, but then again a counter attack dari Fadli Ramadan from KTM, nice attack, nice counter, berhasil menahan Kevin. Tapi kita lihat juga Kevin stay on the tail of the KTM. Ini dia Honda yang sedang berusaha mengebarkan sayapnya untuk naik lagi ke posisi pertama. Masih di 0,1 detik antara keduanya, sementara Kikins masih harus juga mengobservasi laju dari dua rider depannya dan melihat kapan celah yang pas untuk bisa mungkin melakukan double overtake sekaligus. Oke, di lap ke-11 ini masuki sektor ketiga, kita lihat Kaleng menempel di tikungan ke-7 masuki turn ke-8, sangat-sangat berbahaya tentunya, tapi nampaknya berhasil diatasi dengan cukup baik dan juga respect each other antara Fadli dan juga Kevin masuki turn ke-9. Ke-10 di chicane sangat cepat sekali, tidak menjadi masalah. Nice line dari Fadli Ramadan yang sedang full on defense, mempertahankan posisi pertama tentunya untuk bisa menorehkan 25 poin lagi demi mempertahankan posisi klasemen keempat yang secara teknis sebenarnya sudah aman ya dari Raung, karena dengan kondisi seperti ini Raung di posisi keempat, gap 9,2 detik ke Kikins tentunya sudah memberikan jarak yang sangat-sangat aman bagi Fadli Ramadan mendapatkan posisi keempat di klasemen akhir nantinya. Dan itu dia another clash, another contact di final corner antara Kevin dan juga Fadli going on to lap 12. Kita hanya menyisakan 3 lap terakhir sebelum mengakhiri round ke-15 di M1 PlayStation. Going on hard, itu dia Kikins yang harus memasuki run off area nampaknya karena late break moment. Nah, sementara itu masih bersama Fadli dan juga Kevin masih di pertempuran posisi pertama juga, dan so far Kikins ini berhasil closing up dengan sangat luar biasa cepat meskipun tidak ada momen untuk melakukan attack dalam jangka waktu yang dekat ya, tapi sejauh ini dia berhasil memperdekat jaraknya dengan sangat-sangat smooth, karena tadi sempat di 3 detik, sekarang sudah ada di bawah 1 detik, berarti dalam beberapa lap dia berhasil memangkas sepersekian detik demi sepersekian detik, dan sekarang semakin dekat lagi di 0,9 sampai 0,8 kayaknya tadi sudah menyentuh, dan mungkin akan bisa mendapatkan momentum yang lebih mantap lagi demi mendekat dan juga melakukan overtake kepada Kevin maupun Fadli Ramadan nantinya yang sekarang masih battle. Tentunya ini memberikan advantage kepada Kikins yang sejauh ini tentunya akan mendapatkan sebuah keuntungan dari battle-nya Fadli dan juga Kevin, yang dimana mereka pasti akan sedikit terhambat oleh adanya saling overtake bisa dibilang, karena ya battle akan lebih memakan waktu, dan Kikins yang di belakang sana tidak ada hambatan sama sekali, hanya perlu mengejar dan secara teknis juga mendapatkan slipstream sedikit demi sedikit, jadinya pasti bisa, harusnya sih bisa dapat race pace yang lebih cepat atau juga fast lap di beberapa lap ke depan. Tapi mengingat ada 4 kali track limits warning juga, kayaknya ini Kikins benar-benar play safe saja dan akan finish di podium mungkin adalah targetnya sendiri ya. Another run off moment untuk Kikins. Sayang sekali nampaknya turn 1 yang sedang berusaha di-exploit ini masih belum mendapatkan titik pengaman yang pas, sehingga ia harus run off untuk kedua kalinya dari lap 12 sampai lap 13 barusan yang kita lihat. Ya, sementara ini kita masih bersama Kevin dan juga Fadli Ramadan. Ada mistake dari Kevin di Valencia kali ini. Yes, tentunya memberikan Fadli Ramadan nafas yang sangat-sangat segar untuk bisa terus push di posisi pertama 0,8. Kembali lagi, ini sudah seperti membuka halaman demi halaman di dalam sebuah buku yang kita tidak duga-duga gitu apa yang akan terjadi. Dan sekarang di lap ke-13 setelah dari lap 1 sampai mungkin dari lap 6 atau lap 7, Kevin berhasil hold the position di posisi pertama dengan gap yang cukup jauh. Sekarang di lap ke-13 Fadli Ramadan yang sedang melakukan hal itu, gap 08 sampai 07 di posisi pertama, dan sudah akan mengakhiri lap ke-13 memasuki final lap depan mata. Ini dia turn ke-12, turn ke-13 going on full left hander, harus berhati-hati akan curb karena sangatnya licin, tentu akan memberikan potential mistake yang sangat-sangat berarti. Masuki turn ke-14 kita lihat ada sedikit wobble dari Kikins, tapi tidak menjadi masalah. A nice exit from Kiki, dan sekarang closing up lagi di 0,6. But apakah dalam 1 lap tersisa rider Aprilia kita satu ini bisa mengejar Kevin setidaknya demi posisi kedua? Kita lihat jarak yang sama cukup identik ya antara posisi 1 ke posisi kedua dan juga posisi 2 ke posisi ketiga. Fadli Ramadan now is strong enough to lead the race going on in turn 2 dan juga sektor kedua. Can he make it into the checkered flag with number 1 in the podium, atau Kevin yang mungkin perlahan tapi pasti akan mengejar lagi dan lagi? Tapi kita perlu note juga bahwa Kikins di posisi ketiga sana ini memberikan pressure tersendiri kepada Kevin yang harus mempertahankan posisi kedua
atau memilih untuk attack dan juga meresikokan semua yang bisa terjadi demi mengejar Fadli Ramadan dan juga bertempur kembali ke posisi pertama. Flat out into 7 and 8, kita lihat no more mistake here can be happen untuk ketiga rider kita yang sedang bertarung di podium zone. Will he make it? Will Fadli make it? Or Kevin? Or Kikikins yang kita lihat masih sangat dekat sekali dalam akhir sektor. Ini dia turn ke-11 dan juga turn ke-12. A little twitchy from Fadli Ramadan but not a problem going on flat into turn 13. The KTM is going full attack. Ini dia Fadli Ramadan masuki downhill di turn ke-14. Nice movement dari Fadli Ramadan, and this is our winner here in Valencia. It's Fadli Ramadan with KTM going on P1, closing the championship in a nice move. Yes, it is Fadli Ramadan. Kikins, apakah ia berhasil naik ke posisi kedua atau Kevin yang tetap stay di posisi 2? Karena kali kita lihat apakah Kevin kehabisan bensin di akhir-akhir sebelum menyentuh garis finish. But that's it, our final result yang pada akhirnya Fadli Ramadan berhasil mendapatkan podium pertama di Valencia untuk menutup Agung Tahta Made Championship 2023 di kelas M1 PlayStation. Kevin sementara itu nampaknya berhasil tetap finish di posisi kedua dan juga Kikins yang hari ini finish di posisi ketiga. Sayang sekali untuk Raung hanya berhasil finish di posisi keempat setelah harus terjatuh 2 kali, but kita lihat hasil positifnya mendapatkan fast lap di 1.26.070, hampir 1.26 flat loh. Jadi ya luar biasa sekali untuk kepada 4 rider kita yang ya mungkin salah satu balapan dengan rider paling sedikit ya sejauh musim 2023 ini. Tapi ya kita lihat tadi fight-nya masih sangat-sangat luar biasa, mind blowing ya. Tiba-tiba ada Fadli Ramadan, tiba-tiba ada Kevin yang bisa saling switching position, dan juga ada Kikins yang bisa mendapatkan chance untuk naik lagi ke posisi 2 atau posisi 1. Ya pada akhirnya mungkin waktunya yang kurang cukup bagi Kikins demi mendapatkan race pace yang lebih cepat lagi. Ya pada akhirnya itulah dia untuk juara-juara kita di Valencia di round ke-15 ini, penutup dari M1 PlayStation yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Fadli Ramadan, sekaligus juga mengunci poin serta klasemen keempat di final result nanti untuk kelas M1 PlayStation. Jadi sekali lagi selamat untuk Fadli Ramadan berhasil menangkan race hari ini dan juga mengamankan posisi keempat di klasemen akhir. Kevin juga another point ke posisi runner up-nya ya, yang kemarin pun sudah dikunci saat di sprint, dan juga Kikins yang harusnya ini kayaknya sih masih stay di posisi ke-8 karena sayangnya di awal-awal musim banyak sekali absen dan baru mulai rutin mengikuti balapan dari round main race ke-12. Jadi ya mungkin kalau Kikins start dari awal-awal musim ini pastinya akan memberikan battle di klasemen semakin ketat lagi. But then again, an absolute performance dari Kikins di sisa race yang ada ya dari round ke-12 kemarin, dan sekarang pun tetap dibuktikan sangat luar biasa. Raung yang juga kita tahu performance sangat luar biasa. Mungkin musim ini memang bukan musim yang cukup bersinar bagi dirinya, but we know ya Raung seperti apa performance-nya, dan kita tidak sabar juga mungkin untuk menunggu kembalinya Raung di potensi sepenuhnya yang mungkin akan kita saksikan di musim yang akan datang, karena kita sudah ada di akhir musim 2023 untuk Agung Tahta Made Championship 2023 yang ya pada akhirnya pun ditutup dengan Fadli Ramadan di M1 PlayStation di posisi pertama. Oke, seperti biasa kita tinggal menunggu ke Park Ferme ya untuk mewawancarai top 3 rider kita yang sekarang sedang kembali lagi berusaha lagi untuk masuk ke Park Ferme, karena lagi-lagi entah kenapa selalu seperti ini. Jadi ya hopefully bisa lebih cepat ya daripada kemarin-kemarin, karena nggak tahu juga kemarin masalahnya apa, kita juga masih nggak tahu. But then again, this is our Park Ferme sudah terhubung bersama kita. Ini dia penghuni podium 1, 2, 3. Please welcome Fadli Ramadan, RS Kevin, dan juga Kikins yang berhasil menyelesaikan race hari ini di posisi terbaik sirkuit Carrotormo Valencia. Dan yes, mungkin kita langsung saja mulai untuk Park Ferme kita malam hari ini. Di posisi ketiga ada Kikins. Selamat malam Kiki. Malam Om. Oke Kikins, hari ini race yang ya bisa dibilang tidak terlalu menyenangkan di awal-awal, harus ada drama terjatuh dulu, kehilangan gap yang cukup besar, tapi kembali lagi recovery-nya sangat luar biasa. Berhasil recover dari 3 detik dan semakin mendekat lagi hampir di bawah 1 detik, tepat di belakang Kevin dan juga Fadli Ramadan yang tadi kita lihat mungkin kalau lapnya lebih banyak lagi kayaknya bisa ngejar untuk posisi pertama. Tapi kembali lagi, a nice result. Gimana nih tanggapannya untuk race hari ini? Iya, jadi
Saya sebenarnya udah siap banget ya buat guide podium 1 malam ini. Cuman hari ini saya sibuk banget kan, keluar dari pagi, baru balik barusan langsung join room RD dan nggak sempat pemanasan kan. Akhirnya main seadanya, tapi cukup cukup seneng lah bisa podium ketiga. Cuman tadi di akhir-akhir saya udah nggak ada grip karena saya ngepush kan. Ya saya udah main aman aja, nggak mau maksa banget karena di Valencia ini grip ke tikungan ke kirinya itu terlalu boros ya bannya. Walaupun pakai hard boros kan. Jadi nggak bisa di push banget sih. Bisanya di pertengahan doang. Cuman capping sama Fadli kan juga kencang kan. Jadi agak susah lah buat dilawan. Cuman ya itu dong. Saya join di race udah sisa 4 race dengan setup dan performa yang seadanya. Cuman ya itulah, alhamdulillah bisa podium di beberapa seri terakhir. Ya itu aja sih Om. Oke Om Kiki ya, sekali lagi ini race yang sangat luar biasa sekali. Nice recovery run dari setelah apa yang terjadi di awal balapan dan berhasil finish di posisi ketiga sudah menjadi hasil yang sangat luar biasa positif serta strategi juga yang kayaknya hari ini tereksekusi dengan cukup baik. Sekali lagi selamat untuk posisi ketiganya Om Kiki. Tidak sabar mungkin nanti di musim depan akan kembali lagi. Jadi ya, we'll see you in the next season. Selamat istirahat untuk malam hari dan selamat juga untuk posisi ketiganya. Thank you Om Kiki. Thank you. Oke, itu dia Kiki Kins yang hari ini finish di posisi ketiga, menutup akhir season dengan sangat luar biasa. Dan kita langsung saja berpindah ke yang hari ini mengisi posisi kedua setelah kemarin mengalahkan sprint. Nampaknya sekarang turun dulu nih ke posisi kedua, but still on the runner-up position. Dan yes, ini dia, selamat datang RS Kevin. Ya, malam. Oke Om Kevin, hari ini race yang cukup solid di awal-awal ya. Kita lihat leading the race dengan sangat luar biasa. Start sequence yang sangat-sangat luar biasa cepat. Tapi kayaknya ini pressure demi pressure dari KTM kita satu ini benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Dan pada akhirnya harus terkait battle di pertengahan lap. Dan ya sampai akhir nampaknya bertahan di posisi kedua. Mungkin tadi ada beberapa momen untuk push, tapi kayaknya lebih pilih stay safe aja karena ya tadi seperti Om Kiki bilang ini mungkin mirip-mirip sama di section ring ya, ban kirinya bakal lebih cepat habis atau mungkin gimana nih tanggapan tersendiri oleh RS Kevin? Ya, di race kali ini ya sebenarnya udah sesuai target banget sih Om. Udah race terakhir, gimana caranya biar bisa podium, bisa istilahnya selebrasi lah Om. Saya tahun pertama saya bisa ikut full season ya. Dibandingkan tahun-tahun kemarin banyak absen-absennya, jadi susah untuk ngejar poin di top 3 ya. Ini tahun pertama sih untuk top 3 di Mei. Tahun pertama juga untuk bisa ngikut full season. Jadi race hari ini menyenangkan sih Om. Tadi battle sama Fadli dari awal bahkan sampai lap-lap akhir. Dan di race kali ini emang Fadli lebih berapi-api lah istilahnya Om. Mungkin kekesalan dia di race-race sebelumnya gitu Om. Jadi kongres juga buat Fadli, buat Kiki yang podium. Mau say thanks juga buat Om Li nih, udah race terakhir. Om Li, Om Ariel, para tim-tim yang lain juga, caster, udah ngadain champion tahun ini yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang semoga di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya ada event menarik lagi dari Moto Esport Indonesia gitu. Oke Kevin, hari ini luar biasa sekali. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Ini baru juga gue udah lihat tadi klasemen benar-benar full dari round 1 sampai round terakhir, tidak pernah absen. Dan yes, it is season Kevin benar-benar luar biasa sekali dan juga berhasil finish di posisi runner up. Kita juga sangat menantikannya nanti di musim depan. Semoga saja kita bisa melihat Kevin lagi membalap, mungkin di game yang berbeda, mungkin di MotoGP lagi, we'll see. Karena kalau kita lihat dari setupnya Kevin ini adalah racing banget ya, baik di roda 4, roda 2, benar-benar full dedication banget untuk race. Dan ya hari ini positive result dan selamat untuk posisi keduanya.
Semoga yang terbaik di musim berikutnya dan selamat istirahat untuk kalian. Amin. Terima kasih Kevin. Makasih Om. Oke, itu dia Res Kevin hari ini finish di posisi kedua. Dan Om Padli mau kemana nih? Ya itu dia, kita kembali lagi langsung saja ke P1 hari ini yang kita mungkin sudah tidak asing lagi. Salah satu pebalap yang juga jarang absen ya di M1 PlayStation. Kita sudah melihat improvementnya sangat luar biasa sekali. Lalu juga waktu itu sudah memaparkan harapannya untuk bisa finish di posisi pertama. Sudah terkabulkan di sprint race dan pada akhirnya kali ini di main race ia berhasil mendapatkan P1 sekaligus menutup season kali ini dengan luar biasa. Selamat malam Fadli Ramadan. Oke. Nah. Tadi ada yang pop up bisa saya tutup tuh. Panik juga saya. Gimana Om? Malam Om. Oke, Fadli Ramadan hari ini benar-benar penutupan season yang sangat manis ya. Setelah kita tahulah harapannya untuk selalu bisa finish di posisi terbaik. Pada akhirnya waktu itu di round ke berapa tuh? Round 12 kayaknya di sprint berhasil mengukuhkan juara pertama. Dan beberapa kali kita tahu di main race juga ingin finish di P1 tapi masih belum tersampaikan. Dan akhirnya di round terakhir ini yang benar-benar menjadi sorotan itu berhasil juga finish di P1. Gimana nih rasanya akhirnya berhasil naik ke podium di main race. Dan tadi juga kita lihat fightnya sangat luar biasa sekali, penuh perhitungan dan juga powerful attack. Gimana tanggapannya untuk race kali ini? Ya, terima kasih Om. Sebelumnya ini ending yang kayak gimana aja yang bisa saya harapin ya. Ini indah banget penutupan seri dengan menang. Apalagi ini kemungkinan banget jadi season terakhir saya di Bayern. Kalau kita lihat GP24 kan kayaknya di PS5 dan player masih sedikit. Pasti dari Om juga mikir-mikir lah kalau mau ngadain kelas PS lagi. Cuman untuk season kali ini sangat disayangin banget sih sebenarnya. Saya banyak struggle di awal-awal dan baru bisa ngeluarin potensi saya tuh di paruh kedua musim dan endingnya saya nggak bisa ngejar posisi Rai. Kecewa juga sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Sprint dan main race di Valencia ini benar-benar saya enjoy banget. Kemarin walaupun finish P5 tapi kita di voice chat juga pertama kali itu benar-benar di voice chat balapan, kita ketawa-tawa walaupun saya jatuh juga benar-benar enjoy. Di sini pun kita voice chat juga Om. Dan ada Bima tadi yang telat masuk, itu ngegangguin Om sebenarnya Om. Dia ala-ala jadi caster cuman kayak ngejatuhin saya gitu, jadi panas gitu. Padahal tadi dia udah bercanda-bercanda aja Om main. Ya jadi ya ending apa lagi yang bisa saya harapkan nanti akhir season dan akhirnya bisa menang pakai 3 pabrikan yang berbeda. Yo. dan ya sama kayak Bang Geping, terima kasih juga untuk semua sponsor, Om Lee, semua caster, Om Maril, Boris yang nggak bisa hadir karena wildcard kayaknya ya. Semoga tahun depan ikut lagi lah kelas PC atau S5 WC. Oke, itu dia. Ya, itu dia Fadli Ramadan yang hari ini finish di P1. Tadi ada sedikit info dari Om Lee, katanya disuruh beli PS5 tuh. Ya, mungkin ada yang mau sponsorin PS5 sangat terbuka ya. Kalau ada Discord yang mau narik Fadli Ramadan bisa langsung kontak ya. Nah itu dia, kontaknya bisa di Discord kita, jadi boleh langsung bergabung. Jadi itu dia Fadli Ramadan, congratulations sekali lagi untuk P1 ya. Dan semoga banget kita bisa ketemu lagi di next season. It has been a solid one dan juga it has been a nice race. Kita sering lihat juga ya Fadli Ramadan dari musim sebelumnya. Jadi sekali lagi selamat untuk P1 ya. Ini benar-benar penutupan yang luar biasa. Thank you Fadli Ramadan. Terima kasih juga untuk Bang Geping sama Kiki. Oke, itu dia sekali lagi sportsmanship dari Park Ferme kita di podium 1, 2, 3. Sekali lagi Fadli Ramadan, Kevin dan juga Kiki Kins yang berhasil menyelesaikan final race kita dengan sangat luar biasa. Itu dia, itu adalah trofi-trofi dari race-race dan juga season sebelumnya. Dan itu dia untuk kelas M1 PlayStation. Saat lagi kita akan kembali berpindah untuk melihat klasemen akhir dari M1 PlayStation. Dan ya, kita sudah mengakhiri race di M1 PlayStation kali ini dengan sangat luar biasa. Wah, tinggal satu balapan terakhir lagi di M1 PC yang tentunya tidak akan kalah seru dan berakhir sudah. Agung Tata Mandiri Championship yang sudah berjalan selama 15 round atau secara teknis berarti 15 kali 4 hari itu udah full 1 bulan ya, bisa dihitung-hitung kali. Bener kan? Enggak deh, udah 60 hari berarti enggak.
4x15. Astaga, baik banget tuh gue. Tapi ya, it has been a nice one. Dan kita masih ada kelas M1 PC tentunya. Sebelum itu kita akan lihat dulu klasemen sementara di M1 PlayStation yang saat lagi akan kita saksikan. Bukan klasemen sementara, sorry, tapi klasemen akhir di M1 PlayStation, yang dimana tidak lain tidak bukan champion kita yang menempati posisi pertama setelah round ke-12 kemarin, yaitu Miki Raiko di posisi pertama dengan perolehan 408 poin in total. Lalu di posisi kedua ada RS Gavin dengan poin akhir 373 poin, sorry, baru ke-update guys. Dan yes, jadi di posisi kedua untuk Gavin, Rai Julansah yang sayang sekali di celebration race kali tidak mengikuti balapan, dan akhirnya di klasemen akhir pun ada di posisi ketiga dengan 324 poin menutup top 3. Di posisi keempat ada juara kita di final race kali ini, yaitu Fadli Ramadan dengan total 296 poin. Lalu Raung di posisi kelima dengan 283 poin. Dimas Riyatama yang sayang sekali tadi telat balapan dan menjadi caster in-game yang mungkin suara tidak kedengaran oleh kita ya, ada di posisi 6 klasemen akhir dengan total 213 poin. Ikins berhasil naik sampai posisi ke-7 dengan total 93 poin. Lalu Combat 55 dan juga Zidan Agustian 46 yang sayang sekali harus absen dari balapan demi balapan ya. Ada di posisi 8 dan juga posisi ke-9 klasemen akhir dengan 90 poin untuk Combat dan juga 0 poin untuk Zidan Agustian. Dan itu dia akhir dari M1 PlayStation di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sekali lagi selamat untuk Miki Raiko, our champion di kelas M1 PlayStation. Dan saat lagi kita juga akan menyaksikan celebration race di kelas M1 PC, karena kemarin pun kita sudah menyaksikan penobatan gelar juara kepada Andi Owl yang berhasil menjadi champion kita di M1 PC. Tapi tentunya hari ini kita juga akan menyaksikan wildcard kita yang mungkin sudah dilihat dari sprint kemarin, penampilannya sangat luar biasa, meledak-ledak gitu ya, dan juga berhasil dijuarai oleh wildcard juga, yaitu Dika Mantap. Jadi tidak sabar lagi kita akan menyaksikan. Benar-benar ini adalah final race dari Agung Tahta Mandiri Championship 2023 di M1 PC yang saat lagi kita saksikan. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, stay tune terus, kita akan kembali lagi beberapa saat lagi.
Kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023 di round penutupan kita, round ke-15 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Dan setelah kita menyaksikan tadi di M1 PlayStation, saat lagi kita akan berpindah untuk ke kelas berikutnya, yaitu di M1 PC. Di mana ya, seperti itu sudah disebutkan juga tadi sebelum kita memasuki sesi kali ini, tentunya champion kita sudah dipastikan Andy Aul yang berhasil menjadi juara dan juga mengunci title champion di kelas M1 PC di sprint kemarin, yang dimana ya ia berhasil memenangkan race tersebut juga. Dan ya, sesaat lagi kita akan berpindah ke M1 PC untuk menyaksikan main race yang tahun Tatego muncul atau tidak, tapi harusnya sih ikutan balapan ya, setelah kemarin absen di sprint. Dan juga ya meskipun dengan selisih 1 poin, tentunya kemarin masih bisa battle sama Andy Aul demi perebutan posisi champion di klasemen akhir nantinya. Tapi ya, seperti biasa kita berterima kasih dulu kepada sponsor kita di tahun kali ini, di 2023 ini ada Agung Tata Mandiri selaku sponsor utama kita. Lalu juga ada Indo Motor Racing serta MGPI yang sudah menjadi media partner di musim kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan ya, ini dia final round kita di round ke-15 yang akan ditutup oleh kelas M1 PC. Sebelum itu mari kita lihat dulu untuk ke-16 rider yang sejauh ini sudah mewarnai M1 PC. Itu dia untuk total 16 rider kita di kelas M1 PC. Dan saat lagi kita akan menyaksikan untuk perolehan poin sampai dengan sprint race kemarin di Valencia, yang dimana Andy Aul champion kita sudah berhasil mengantongi 409 poin. Lalu di posisi kedua ada Tatego dengan total 365 poin. Dan juga di Akbar mengisi posisi ketiga dengan 269 poin yang menutup top 3. Fadlur di posisi keempat dengan 216 poin, dan juga KY di posisi kelima dengan 179 poin. Di mana untuk posisi keenam ada Akido X yang mengisi dengan 174 poin. Di mana keduanya secara tidak langsung akan memperebutkan posisi kelima, untuk jika Akido X balapan dan juga KY balapan hari ini ya. Dan tidak, mungkin posisinya akan tetap sama di posisi 5 dan juga posisi ke-6. Bagus Budiman ada di posisi ke-7, Ozi di posisi ke-8, Nabil Asuki di posisi 9, dan juga Rizky MP mengisi posisi ke-10 di klasemen kita sampai sprint race kemarin. Lalu kita berlihat dari posisi 11 sampai dengan 16 ada Brook Gaming, Germanos, Superfires, Ikamjo, Farel Perstian 40, dan juga Fauzi Hadi Pintoro. Dan sekali lagi untuk race di M1 PC ini akan adanya wildcard yang sudah kita lihat juga dari sprint kemarin, dimana mereka tentunya akan memperlihatkan performance terbaiknya, sama mungkin dengan Dika Mantap yang kemarin juga berhasil memenangkan sprint race. Dan bisa kita lihat juga dari starting grid di malam hari ini, Andy Aul akan start dari pole position, Dika Mantap di posisi kedua, dan juga Fadlur di posisi ketiga mengisi row terdepan di row pertama. Floris akan start dari posisi keempat, Master di posisi kelima, dan juga Rizky MP dari posisi keenam memenuhi row kedua. Kita berpindah ke row ketiga, yang dimana kalau kita lihat dari riding numbernya ada Aki2X, lalu juga Ryusei di posisi ke-8 serta Tatego di posisi ke-9 melengkapi row ketiga. Di posisi ke-10 ada Dipo Akbar, KY untuk posisi 11, dan juga Bagus Budiman di posisi ke-12 untuk row ke-4. Dan itu dia sampai row ke-4 strategi kita di kelas M1 PC yang saat lagi akan membalap
di Valencia untuk terakhir kalinya di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan dengan kondisi dry race dan juga sunny seperti ini, tentunya dengan format main race yang tire wear serta fuel consumption-nya on, tentunya penggunaan ban dengan kompon keras akan menjadi pilihan tersendiri, yaitu mungkin di medium hard atau mungkin double hard, kita tidak tahu ya. Karena tadi kalau dari penuturan Om Kikins katanya pakai hard pun masih tetap cepet banget habisnya, terutama di tire wall sebelah kiri. Karena mungkin ini karakteristiknya yang banyak ke kiri, dan juga turn 13 yang lebarnya panjang banget ke kiri, itu mengakibatkan ban yang habis cukup cepat sama sprint ya. Dan yes, back on starting grid, back on Valencia for the final moment. This is it, Agung Tata Mandiri Championship 2023. Our closing race, red lights are on. Who will take the win for the final time, and it's on the way. Kita lihat start yang luar biasa dari Dika Mantap yang berhasil menangkan sprint race kemarin. Andy Al nampaknya cukup terseok-seok untuk bertahan di posisi kedua, dan kita lihat masukin turn one, going wide untuk Andy Al. Broris up from the inside line, and then kita lihat ada Fadlur di posisi kedua, naik berhasil mengamankan posisi ketiga sekarang. But dan again kita lihat traffic yang sangat-sangat padat sekali di sana, memberikan banyak sekali rider yang saling kontak, dan ada Dika Mantap yang nampaknya berhasil kabur dari chaos yang terjadi di sana. Saya sekali Master dan Dipo Akbar terlibat clash yang sangat-sangat keras, keduanya harus terjatuh dan ada di posisi ke-7 dan 8. Sementara ini kita lihat Dika Mantap still on first position, berhasil kabur dengan sangat baik dari chaotic moment di lap 1. Dan sementara itu kita lihat ada TRC Rizky MP dan juga TRC Broris, yang dimana TRC adalah bisa kita di posisi kelima ada Tatigo Racing Club yang sekarang nampaknya banyak sekali mewarnai grid kita malam hari. Dimana kita tahu Andy Al dan juga Tatigo ini dari KKD Sport, tapi nampaknya sekarang sudah berganti nama khusus untuk di special final race kita kali ini, yaitu TRC. Kita lihat saja, ini dia Broris di posisi ketiga sejauh ini. Akankah ia berhasil melakukan revisi terhadap sprint race-nya kemarin yang pada akhirnya harus berakhir dengan tidak cukup menyenangkan, dan sekarang ada di kondisi yang sama di posisi ketiga. Can he make it into the checkered flag in the third position, atau mungkin bisa mengejar Rizky MP di posisi kedua? Tapi harus diingat juga ada Fadlur yang sekarang berhasil naik ke posisi ketiga, berhasil memanfaatkan slipstream di main straight. But then again kita lihat masuk ke turn 1, disayangkan sekali bagi Rizky MP yang somehow mendapatkan long lap penalty pertama, dan juga menjadi salah satu rider pertama yang mendapatkan long lap penalty di kedua loh. Ini baru lap kedua tapi somehow Rizky MP mendapatkan long lap penalty. Apakah itu dari jump start sequence atau mungkin dari track limits? Tapi kalau kita lihat-lihat ya tadi kayaknya Rizky MP belum dapat track limits warning. Jadi ya mungkin ini adalah bug and glitch dari jump start yang tidak terdetek oleh gamenya secara langsung ya. Karena bisa kita lihat sejauh ini masih belum ada track limits dari Rizky MP di lap pertama. Dan itu dia kontak antara Mastered atau mungkin bukan Mastered, awalnya adalah dengan salah satu Ducati warna merah nih kayaknya, antara Andy Al dan juga Tatego yang tadi bersenggolan dengan Dipo Akbar, sehingga keduanya bertabrakan dan juga akhirnya harus turun ke posisi 7 dan juga posisi 8 bagi Master dan juga Dipo Akbar. Kita masih belum bisa mengonfirmasi apakah tadi benar dari Ducati Lenovo atau bukan, tapi yang pasti itu bukanlah Master atau Dipo Akbar yang mengawali kontak tersebut sehingga keduanya terjatuh. Kalau gue tadi sekilas melihat dari replaynya, mungkin kita akan lihat lagi replaynya nanti in the slow motion. Tapi sementara ini kita lihat dulu untuk TRC Fadlur sedang melawan Dika Mantap di posisi kedua dan juga posisi ketiga. Masuki ketiga Rizky MP leading the race, so far so good and also safe. Tapi akankah dibiarkan begitu saja oleh Dika Mantap yang kemarin berhasil menangkan sprint, dan Fadlur kita lihat berhasil melakukan attack yang cukup berarti dan sekarang going dive. But then again sayang sekali, apakah ia terjatuh? No, it is a nice save dari Fadlur. No, it is a contact again, another mistake from Fadlur di track re-entry ya, tapi untungnya tidak mengakibatkan hal yang fatal bagi Dika Mantap yang tadi terlibat clash dengan dirinya. Another contact kita lihat nampaknya kali ini diakibatkan oleh Dika Mantap yang kalau kita lihat tadi secara tidak langsung atau secara selewat saja ya dari helikopter cam. Dan ya kita lihat another aggressive movement dari Broris yang sekarang naik ke posisi kedua. Kita akan lihat dulu siaran ulang apa yang terjadi di clash barusan ya. Yes, itu dia. Maybe it is a little bit glitch dan juga sedikit masalah koneksi antara Dika Mantap dan juga Fadlur yang mungkin ya
ya akhirnya keduanya tanda kutip saling balas dengan apa yang terjadi di beberapa tikungan sebelumnya. Dan sementara ini Broris tiba-tiba turun ke posisi kelima dan memberikan Andy Au serta Dika Mantap naik ke posisi podium di posisi 2 dan juga posisi ketiga. Sementara itu Tatigo di posisi keempat mengejar bersamaan untuk mendapatkan posisi podium dengan tempat yang berwarna kuning. Special livery waktu di San Marino Misano itu tadi gue udah lihat dari mana warna kuning ini. Nah ini Xindia Tatigo di posisi keempat dengan name tag Tatigo Racing Club yang sekarang akan menutup race di Agung Tata Marine Championship 2023. Going on into lap 4 di turn 1. It is turn 2 sekarang dan yes, Tatigo dan juga Broris yang sekarang sedang battle juga untuk posisi keempat di mana keduanya terlibat di 0,4 detik antara keduanya. Dan sementara ini Rizky MP memimpin balapan dengan luar biasa meskipun dengan long lap penalty yang ia dapatkan ya. Dan ini kita lihat dulu untuk lap 1 di mana ini adalah kontak antara Tatigo atau di Bakbar atau mungkin Fadlur ya, karena kalau kita lihat dari gridnya is it Tatigo? Mungkin Tatigo mungkin ya, masih kemungkinan besar saja, tapi ya kita lihat saja nanti mungkin untuk keputusannya di Discord di ruangan stewards karena mungkin perlu. Ini dia long lap penalty dari Rizky MP, kita lihat akankah berhasil dengan mulus. Yes, it is a nice execution dari long lap penalty dan hanya kehilangan satu posisi saja. Ini memberikan Rizky MP sebuah advantage untuk stay di posisi kedua dan juga kembali mengejar Andy Au. Kita lihat Andy Au di posisi pertama gap 04.05. Rizky MP will try to catch but harus memperhitungkan juga adanya Dika Mantap di belakangnya. Going wide untuk Andy Au sangat disayangkan sekali, memberikan window untuk attack bagi Rizky MP tentunya kembali lagi bisa mengejar ke posisi pertama setelah eksekusi long lap penalty yang sangat-sangat manis dan juga smooth like butter. Dan kita lihat saja dia masuki lap ke-5, sudah hampir memasuki pertengahan balapan. Andy Au, our champion, is still on full attack dan juga menjadikan celebration race ini di round terakhir ini menjadikan hal yang sangat-sangat manis untuk dirinya, tentu bisa menyelesaikan championship ini di posisi pertama untuk klasemen akhir. Yes, dengan motor berangka nomor 1 yang sudah memberikan statement bahwa dia adalah championnya, bahkan sedari sprint kemarin ini sudah memberikan sebuah ungkapan ya bahwa championnya adalah diri. Dan itu dia kita lihat kontak antara 3 rider sekaligus. Kalau kita lihat dari ininya ya, Dipo, Master dan mungkin Tatigo, karena di sini mungkin di replay ini ke detect-nya livery berwarna merah ya, meskipun motornya warna kuning tapi in replay kita masih mendapatkan motor yang berwarna merah. Jadi kemungkinan besar itu adalah Tatigo yang sebelumnya juga terkena kontak dengan Fadlur. Jadi mungkin adalah chain effect yang terjadi antara Tatigo, Fadlur, Dipo Akbar dan juga Master yang sayang sekali korbannya adalah Dipo serta Master yang sayang sekali juga. Dika Mantap nampaknya harus mengalami hal yang tidak menyenangkan. Setelah menangkan sprint race, nampaknya main race kali ini tidak berjalan cukup mulus dan malah harus terpental hingga posisi ke-7. Berbeda dengan Rizky MP yang sekarang berhasil memimpin balapan di posisi pertama dengan gap 0,2, 0,1 detik. Andy Au is coming for the attack but not yet, not here, not into turn 1. Mungkin akan bertahan dulu di lap ke-6 kali ini dan akan berusaha melakukan attack di lap dan juga tikungan yang akan datang. Kembali kita lihat sayangan ulang di lap ke-5 di mana ini adalah Dika Mantap dan juga sedikit jump dari Dika Mantap barusan ya, motong curb dan terkena selesai curb sayangnya barusan sehingga dia harus lompat motornya. Mungkin sama kayak di M2 kemarin kalau nggak salah, yang dimana motornya loncat juga HD28 kalau nggak salah waktu itu di M2 sehingga ya harus kehilangan gap yang cukup berarti dan pada akhirnya sekarang terjadi juga kepada Dika Mantap dan harus turun hingga posisi ke-7 bersama Master yang mungkin ada di satu tim e-sport yang sama di posisi 7 dan juga posisi ke-8. Rizky MP flow on fokus di sebelah kiri layar dengan nomor 82 dari KKD Esport atau mungkin TRC untuk malam hari ini khususnya dari Tatigo Racing Team. Kita lihat ini dari Rizky MP leading the race bersama juga dengan Andy Au tepat di belakangnya masuk turn ke-12. So far so good, nothing to lose for the race here untuk keduanya mempertahankan poin 1, 2, 3. Apakah akan ada tim order dari TRC di sini karena bisa kita lihat dominasi TRC yang sangat-sangat banyak, bahkan melengkapi posisi 1 sampai posisi ke-5 semuanya ada di bawah naungan Tatigo Racing Club yang sejauh ini memimpin balapan, yaitu Rizky MP masuki lap ke-7.
Dan sini dia masuki main straight, Rizky MP yang dikawal ya mungkin tanda kutip oleh Andy Aul sedang berusaha menyelesaikan race di posisi pertama. Dan sayang sekali mungkin Brois dalam beberapa lap ke depan dengan gap 1,7 ini mungkin perlahan akan mengejar ya demi meramaikan posisi podium yang sekarang masih diisi oleh Rizky MP dan juga Andy Aul. Kita lihat raut wajah yang nampaknya have fun saja di balapan kali ini, dan juga mungkin dengan melihat grid yang sudah diisi oleh TRC dari posisi 1 sampai posisi kelima tentunya memberikan lockdown yang cukup mantap gitu ya bagi para rider dari TRC yang kenapa tiba-tiba ini memberikan sebuah statement ada Tatego Racing Club. Ini dia ownernya, bisa kita lihat di sebelah kiri layar dengan racing number 11 dan juga menggunakan livery yang sama bersama dengan Andy Aul. The number 1 mungkin adalah statement juga bahwa Tatego adalah champion di musim sebelumnya. Dan kita lihat Dipo Akbar yang berusaha merusak dominasi dari TRC Racing Club ini berusaha sebaik mungkin untuk menembus pertahanan posisi kelima dari Fadlur yang sekarang sedang juga bertahan serta berusaha untuk tidak mendapatkan another track limits karena nampaknya sudah mendapatkan 4 kali track limits warning. Tentunya tidak akan mau mendapatkan oleh penalti sama apa yang terjadi dengan Rizky MP sebelumnya, meskipun berhasil dilancarkan dengan sangat baik ya bagi Rizky MP tadi melewati penaltinya. Nah, ini dia kita lihat Dipo Akbar full on the attack akan melawan 5 rider sekaligus di bawah naungan Tatego yang tentunya akan menjadi pressure tersendiri bagi Dipo melakukan final race kali ini dan juga berusaha untuk finish di podium. Going on to turn 1, kita lihat so far so good, lebih mendapatkan inside line yang baik ya dari Dipo Akbar, tapi kita lihat juga tadi di mid cornernya sedikit lebih lambat dari Fadlur yang sekarang harus melebar di turn kedua. Untungnya masih bisa terselamatkan oleh exit speed yang mantap dari KTM kita satu itu di posisi kelima. So far with clean lap ada Dipo Akbar, Broris dan juga Rizky MP sampai lap ke-8 kali ini. Ketiganya berhasil menjaga ritme dan juga racing line-nya supaya tidak menyentuh track limit sedikit pun. Sementara itu Fadlur yang sudah mulai harus berhati-hati bersama juga dengan Dika Mantap karena sudah mengantongi 4 kali track limits warning. 1 kali lagi saja akan mengubah track limits tersebut menjadi long lap penalty yang sangat-sangat merepotkan. Kembali lagi di pengawalan baris depan, kita lihat masih bersama Rizky MP dan juga Andy Aul, yang dimana Andy Aul nampaknya sudah berhasil mengalahkan fast lap dari Rizky MP yang ya ini luar biasa sekali dari Andy Aul, meskipun nampaknya sedang holding the line saja di posisi kedua dan juga sedang berusaha sebaik mungkin untuk stay on the bike. Ini masih berhasil menjauh juga dari Broris yang tadi kita lihat ada di 1,7, sekarang tiba-tiba terpaut 2,2 detik. Dan yes, itu dia untuk sejauh ini masuki lap ke-9. Going on to turn 1 again, ini dia masih Rizky MP dan juga Andy Aul. Ini apakah emang sengaja Andy Aul ngawal doang atau emang dia sedang ngasih pressure aja ke Rizky MP, kita nggak tahu juga. But still, it is a solid run dari keduanya, bisa saling menjaga jarak dan juga tidak ada yang berburu-buru untuk melakukan overtake, atau mungkin emang tidak akan overtaking juga, kita nggak tahu. But yes, ini sebuah chasing yang sangat luar biasa dari Andy Aul, bisa mengikuti laju dari Rizky MP di depannya tanpa melibatkan kontak sedikit pun. Jadi ya clean race I can say bagi Andy Aul. Sayang sekali untuk master ke belakang sana, apakah harus terjatuh lagi dan sekarang memberikan gap 14 detik ke Dika Mantap yang ada di posisi 7. Jadi ya sebuah balapan yang cukup menyakitkan bagi master. Sedikit menelan rumput barusan Rizky MP dan juga menebarkan rumput ke bagian depan motor dari Andy Aul karena tadi sedikit menginjak gravel, bisa kita lihat juga dari spray bannya ya. Dan ini sayang sekali untuk Rizky MP, untungnya masih bisa bertahan di motornya, tidak slide dan juga tidak jatuh. Bahkan ya slide entry dari Rizky MP masuk ke turn ke-12, it is a nice one. And kita lihat di sini dia Dika Mantap di posisi ke-7 bersama Aprilia, going on with 4-time track limits warning, sudah mencari aman saja, tidak mau melakukan mistake lagi, tidak mau melakukan track limits lagi karena salah-salah sedikit. Ini harapannya untuk bisa mengejar itu harus menambahkan 3 detik lagi ya. Jadi harus bisa mengamankan 9 detik ke Dipo Akbar, yang dimana dengan kondisi seperti itu pun sudah cukup sulit bisa mengejar dalam 5 lap tersisa karena kita sudah di lap 10 dari 14 lap yang ada. Dipo Akbar juga sementara ini masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Fadlur di posisi kelima yang apakah hari ini benar-benar all out dan juga sedang melakukan pace terbaiknya dalam menahan laju dari Dipo Akbar. Serta juga kayaknya following wave dari Tatego yang punya racing line kayaknya cukup oke. Meskipun kemarin di sprint
tidak mengikuti balapan, tapi kayaknya di main race ini langsung punya pace yang oke. Terus juga racing line yang fine banget, dan sekarang di posisi keempat berhasil menahan posisi juga 1,2 detik tepat di belakang Broris yang mengisi posisi ketiga. Dan kayaknya juga Broris ini nggak dapat slipstream sama sekali, tidak bisa mengejar Andy Aul dan juga Rizky MP. Sementara itu kita lihat Fadlur dan juga Tatego, nampaknya keduanya terlibat kontak untuk rebutan posisi kelima. Sayang sekali harus membuat Dipo Akbar melebar. Kita lihat akankah Fadlur sedikit melambat untuk memberikan racing etiket, dan nampaknya sedikit melambat barusan ya di exit turn ke-11. But then again, kita akan lihat battle antara keduanya, Dipo against Fadlur untuk posisi top 5 di posisi kelima, dan sekarang mengakhiri lap ke-10 di final corner. Ducati versus KTM, kita akan saksikan antara Dipo Akbar dan juga Fadlur. Andy Aul taking on the chance untuk bisa melakukan overtake, and it is into turn 1 di lap ke-11. Mungkin sebuah momentum yang tidak diduga-duga oleh Rizky MP ya. Tiba-tiba ada blitzkrieg dari Andy Aul yang juga sekarang sudah di counter attack lagi oleh Rizky MP. Dan nampaknya waktu bermain-main Andy Aul sudah habis dan akan mencoba serangan semaksimal mungkin. Kita lihat di posisi 5 dan juga posisi ke-6. Sayang sekali Fadlur yang sudah turun ke posisi ke-6 sekarang juga harus diwarnai dengan long lap penalty yang memberikan tentunya 3 detik advantage bagi Dipo Akbar bisa mengacak-ngacak dominasi dari TRC sejauh ini. Nah, dimana tiba-tiba Fadlur harus terpental sendirian setelah dari tadi lap 1 sampai dengan 10 ini berhasil stay on di grid 1, 2, 3, 4, 5 dari Tatego Racing Club. Dan sementara itu kita lihat Dipo Akbar di posisi kelima, so far so good, dan juga secara teknis harusnya untuk Dipo sendiri ini sudah bisa mengamankan posisi ketiga di klasemen. Betul sekali, karena terpaut kurang lebih 53 poin Fadlur yang ada di posisi keempat. Sementara itu ya Aki2X sayang sekali tidak bisa mengikuti balapan. Di sebelah kiri layar kita ada master dari Brook Racing Team, namanya BRT gitu ya. Jadi Brook Gaming ini tidak mengikuti balapan di beberapa race kemarin dan nampaknya memberikan wildcard langsung 2 orang, yaitu Dika Mantap dan juga master dari BRT yaitu Brook Racing Team, dan sekarang memberikan langsung dilawan oleh rivalnya yaitu TRC Tatego Racing Club yang ya secara nggak langsung dua-duanya mungkin adalah rival. Dan sayang sekali owner dari TRC harus terjatuh sangat jauh di turn 1. TRC is down, Tatego Racing Club is down. Sangat-sangat disayangkan sekali. Nampaknya owner dari Racing Club ini harus tumbang di lap ke-12 di turn pertama. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah emang overshoot dan juga low side, tapi sangat disayangkan setelah dominasinya di posisi keempat ya, mengukuhkan posisi-posisi dari TRC. Nampaknya ownernya malah harus terjatuh dan dropping hingga posisi ke-6 ditambah 1 kali long lap penalty. Sementara itu kita lihat masih tandem berduaan saja di depan sana, Rizky MP dan juga Andy Aul. Nothing to lose untuk keduanya bisa finish di posisi 1 dan juga posisi kedua. Yes, maybe it is a team order, maybe not. Atau mungkin emang Andy Aul yang lagi nyantai-nyantai aja di belakang sana dan mungkin akan melakukan attack yang sama seperti yang yang lakukan tadi di turn 1, tiba-tiba attack tanpa adanya informasi sedikit pun. Dan ya, ini luar biasa sekali bersama Andy Aul champion kita going slow into turn 14, langsung saja mengambil high speed di main straight masuki lap ke-13. 2 laps to go here in Valencia untuk penutupan Agung Satamari Championship 2023 going into turn 1, di mana tempat Tatego terjatuh tadi tapi tidak menjadi masalah tentunya bagi Rizky Epi dan juga Andy Aul. Dan apakah ini Andy sendiri harus lebih berhati-hati ya, karena sama dengan Tatego mungkin tadi harus memperhitungkan apa yang terjadi karena memiliki 4 kali terkena warning. Dan kita lihat ini dia antara owner dan juga member klub sedang bertarung, itu Tatego dan juga Fadlur dari TRC di posisi 5 dan juga posisi ke-6 yang tentunya secara untung memberikan Dipo Akbar di posisi ke-4 bisa bersantai-santai dan juga mempertahankan P4-nya dan juga racing sekitar race-nya. Kita lihat ini dia pertarungan Fadlur dan juga Tatego di posisi 6 dan juga posisi ke-5 masuki turn ke-5 untuk sekarang ini di lap ke-13. Akankah Fadlur bisa membuat owner dari klubnya ini tunduk kepada dirinya, atau Tatego akan memberikan supremasi dari TRC dan finish depan Fadlur tepat di depannya bersama Ducati? Kita lihat saja ini dia di lap ke-13 going from the inside, but not yet. It is still a defense dari Tatego.
up from the outside, not again, hampir saja kena curb dan juga gravel tadi. Kita masih melihat pertarungan Tatego dan juga Fadlur ke sebelah kanan, track limits dari Tatego, tapi tidak apa-apa, masih dihitung fine saja oleh race direction in game. Dan kita lihat ini dia Fadlur yang semaksimal mungkin berusaha untuk mengimbangi race pace dan juga racing line dari Tatego, dan kita akan menyaksikan battle di posisi 5, posisi ke-6 ini mungkin sampai ke checkered flag nanti, di mana bisa kita intip barusan Tatego sayang sekali melebar dan entry yang bagus tapi tidak tereksekusi dengan baik di exit dari Fadlur. Keduanya masuk ke main track, going on slipstream bagi Fadlur, tapi nampaknya Tatego all in di power 3 dan sekarang masuk ke turn 1, going flat out into turn 1. This is Fadlur, contact antara Fadlur juga Tatego di turn 1. It is still safe, keduanya masih stay on bike dan masuk ke turn kedua. Sangat lebar sekali entry dari Fadlur, hampir mirip dengan LLP kalau bisa kita sandingkan, dan ya tentunya memberikan kerugian tersendiri. Rizky MP sementara itu yang masih ada di posisi terdepan tampaknya masih nyaman-nyaman saja dengan motornya yang berwarna pink dari livery. Mungkin ini livery khususnya dari KKD Sport. Yang kita lihat saja Rizky MP, will he take it into the checkered flag and also taking on first position here in Valencia. Lagi-lagi Tatego dan Fadlur malah sekarang keduanya harus terjatuh di posisi 5 dan posisi ke-6 memberikan Fadlur. Sementara ini posisi ke-5, but we'll see. Masih ada 1-2 sektor lagi bagi keduanya. Sementara itu sudah di turn ke-12. This is Rizky MP, full focus dan juga berusaha semaksimal mungkin masuk di turn 14. He will take the win. It is Rizky MP going on to the final corner. Kita lihat so far solo Rizky MP di sebelah kiri main straight sudah menjadi pengujian bagi dirinya. Taking on the win, this is Rizky MP dan juga Andy Owl tepat di belakangnya. Boris naik ke podium sebagai wildcard kita yang juga mengisi podium kemarin di sprint. Berikan nama wildcard ini sebuah nama yang positif sekali. Di Akbar pada akhirnya finish di posisi keempat, berhasil mengobrak-ngabrik dominasi TRC bisa dibilang. Dan kita lihat ini dia battle antara owner dan juga member club. Tatego is a nice double stupid podium, a nice win dari kedua posisi 5 dan juga 6, serta dari DRT mengisi posisi 7 dan juga posisi ke-8. Sayang sekali harus rungkat untuk keduanya, but still it is a nice race dari semua rider. Yes, ini dia final result kita. Rizky MP finish di posisi pertama dari TRC, diikuti juga dengan Andy Au di posisi kedua yang berhasil mendapatkan fast lap di 1.26062. Jadi ini kalau kita lihat dari base lapnya mirip-mirip ya, cuman beda 0,033 detik. Jadi ya Rizky MP benar-benar luar biasa nih. Apa? Ya kita nanti tanya langsung aja di Marverme ya. Oh, di posisi ketiga akan ada Broris dan juga di posisi keempat diisi oleh Dipo Akbar serta Tatego yang mengisi posisi kelima mengakhiri top 5. Fadlur pada akhirnya finish di posisi ke-6 dengan finish yang ikonik bersamaan dengan Tatego barusan, dan juga duo BRT mengisi posisi ke-7 dan juga posisi ke-8 bagi Master dan juga Dika Mantap. Dan itu dia akhir dari M1 PC sekaligus akhir dari Agung Tahta Mandiri Championship 2023 yang ditutup dengan sangat-sangat fantastis dan juga menghibur ya bisa dibilang untuk celebration race malam hari ini. Dan ya, kita sudah ada di penghujung acara, tinggal kita memasuki Parverme, kita tanya-tanyai para penghuni podium kita. Dan mungkin ini akan agak sedikit gimana ya, karena kita akan mewawancarai salah satu caster kita sendiri yang hari ini berhasil podium, yaitu Broris yang finish di posisi ketiga, dan juga Rizky MP yang kembali lagi naik ke podium bersama dengan Andy Owl yang yang udah podium melulu. Jadi ya udahlah, kalau Andy Owl mah udah dia emang podium dulu gitu. Jadi ya it is a normal things untuk Andy Owl di musim kali ini. Dan ya sekali lagi sebuah finish yang luar biasa epic ya, dan juga ikonik dari ownernya TRC serta salah satu membernya yaitu ada Tatego serta Fadlur barusan. Meskipun mereka dua-duanya going on side by side sampai ke checkered flag, tapi kayaknya udahlah, ya udah celebration race aja, have fun aja. Dan pada akhirnya dua-duanya benar-benar celebration finish juga. Itu kalau misalkan di World Endurance Championship udah kehitung photo finish, dimana biasanya yang menang itu nungguin timnya supaya pas di finish foto barengan gitu. Biasanya kayak gitu, dan itu mungkin yang terjadi sama Tatego dan juga Fadlur di foto finish posisi 5 dan juga posisi ke-6. Dan juga ya tidak lupa dari Dipo Akbar yang hari ini setelah sprint kemarin absen dan hari ini juga masuk di balapan serta harus ditimpa hal yang kurang mengenakan di awal mulanya balapan dan harus menghancurkan race-nya bisa dibilang di awal-awal, tapi berhasil comeback sampai ke posisi 4 tadi kalau kita lihat, dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa mengobrak-ngabrik dominasi dari TRC di malam hari ini. Dan ya, it's a nice race. Sayang sekali mungkin untuk
Buruk Racing Team ya dari BRT ini harus menelan pil pahit juga karena tadi untuk Master harus terkena kontak bersamaan dengan Dipo Akbar dan juga harus jatuh. Di Kamantap juga hari ini nampaknya banyak melakukan mistake dan juga ada beberapa kali terjatuh. Cukup berbeda dengan sprint kemarin yang mungkin memang hari ini dengan rider yang agresif bisa dibilang di akhir-akhir ini memberikan Liga Mantap pressure tersendiri dan ya tadi mistake-nya memang benar-benar punishing sekali dan ya pada akhirnya finish di posisi 7 dan juga posisi ke-8 dari BRT bagi Liga Mantap dan juga Master. But still it is a nice race dan juga a nice one. Semoga aja mungkin nanti wildcard kita ini di musim depan atau di event yang lainnya bisa masuk sebagai main rider ya, kita lihat aja nanti. Dan ya kita tinggal menunggu siapa lagi yang belum bergabung di Park Fair. Tinggal nungguin on cam-nya dari Rizky MP ya. Jadi ya kita tinggal tunggu aja untuk Pak Ferme dan wawancara top 3 rider kita. Sekali lagi hari ini ada Rizky MP, Andeo dan juga Broris yang sudah berhasil menyelesaikan race di posisi 1, 2 dan juga 3. Dan kalau tadi kita lihat fast lap-nya benar-benar tipis banget antara Andi sama Rizky MP, dimana tadi Andeo di 1, 2, 6 berapa tuh? Pokoknya akhirnya 06 sekian dan Rizky MP di 09 sekian. Jadi emang tipis banget lah antara keduanya, luar biasa sekali. Dan tinggal menunggu Rizky MP nih nyalain kamera. Emang biasanya agak membutuhkan waktu bagi Rizky MP menyalakan kamera, mungkin karena harus setup dulu dan lain-lain. Jadi kita tunggu dulu aja. Dan bagi teman-teman semuanya yang misalkan nanti di event kita yang akan datang mau mengikuti event tersebut sebagai rider, sebagai reserve rider ataupun sebagai wildcard, bisa langsung aja bergabung dulu bersama kami di Discord yang linknya sudah ada di description box atau juga bisa ke website kami. Jadi langsung aja bergabung bersama kami mendapatkan informasi terkini dan juga mungkin di sana bisa ketemu sama teman-teman baru dan akhirnya mungkin bisa mabar-mabar gitu sambil nungguin event-event terbaru dari kita atau mungkin nungguin game barunya MotoGP yang mungkin udah nggak rusak lagi dan ada crossplay. Itu mah harapan pribadi aja yang mungkin juga nggak akan terwujud, tapi hopefully akan ada ya nanti. Semoga, tapi ya berekspektasi tinggi juga dari developer kita satu itu yang ya udahlah seadanya aja. Dan juga ya di sana juga banyak hal-hal yang bisa ditemukan, jadi silakan langsung saja bergabung. Dan ini dia sudah terhubung bersama top trader kita di Ricardo Tormo Valencia. Please welcome to the Park Ferme, Rizky MP, Andi Aul dan juga Broris yang mengisi podium 1, 2, 3. Dan kita langsung saja mulai bersama yang hari ini mengisi posisi ketiga yang sudah mengomentari balapan kita juga di Agutata Mandiri Championship. Please welcome Broris. Selamat malam Broris. Yo, malam Amadel. Oke, Broris, hari ini kita berada di track yang berbeda ya. Dan ya hari ini race yang luar biasa, bisa dibilang sebaliknya dari sprint race kemarin yang mungkin kemarin juga udah luar biasa banget tapi nampaknya mendapatkan tantangan. Dan sekarang di race ini, di main race dengan lap yang lebih banyak, justru mendapatkan hasil yang lebih luar biasa, finish di posisi ketiga dan juga tadi cukup konsisten nih holding di P3. Gimana tanggapannya untuk race kali ini? Oke, untuk race kali ini mungkin kita akan mulai dari sprint kemarin ya. Yang mana sprint kemarin ini sebenarnya berharap podium itu tinggi karena ridernya dikit. Apalagi rider-rider papan atas kayak Tatego, Dipo itu absen. Jadi kayak wah bisa nih podium. Ternyata enggak ya. Ini mana tikungan ke-8 melebar begitu saja setelah nahan P3 dan ya harus finish di P4. Nah untuk di main race kali ini kalau di GP22 atau season 2022 tuh aku bisa bilang thanks to Tatego untuk ngelatih. Kali ini beda nih. Thanks to Tatego udah bantu towing ya, bantu jagain di belakang bisa dibilang. Dikatakan ngerti sendirilah ini mana memang di GP23 ini memang beda dengan GP22 yang beda jam latihannya berjam-jam terus. Kalau GP23 cuma seminggu berapa minggu gas. Tapi ya tentu seneng banget bisa menutup 2023 ini walaupun menjadi wildcard ya, bukan rider official berada di podium walaupun podium 3, tapi itu sudah bagi saya sudah nice banget. Pada kali ini saya cuma bisa menonton 2 orang di depan saya beradu ya, jauh banget ngejar makin ketinggalan. Dan di akhir-akhir lap itu yang cukup kuat setelah bodyguard terjatuh ya Om Tat, yaitu ada Dipo mulai mengejar di situ, mulai ya kena berasa sebenarnya dari 4 detik sempat ke 2 detik jadi Dipo ngejar. Sudah berakhir bisa finish podium. Iya, tentu thank you untuk tim ini ya, tim Indonesia. 3 kali kita berhasil menyelenggarakan
akhir season nih. Yes. Itu aja Mas. Oh. Yes, nice banget Om Roris. Ini benar-benar penutupan yang luar biasa ya. Dan ya, ada di podium untuk panel race sangat-sangat luar biasa mana sekali. Sekali lagi selamat Om Roris. Dan ya, ini mungkin dengan finish di podium mungkin menjadi benchmark juga. Kayaknya musim depan mungkin turun ke track lagi. Atau mungkin di event yang akan datang akan turun ke track lagi. Kita nggak tahu. Tapi ya sekali lagi selamat untuk podiumnya hari ini. A well deserved race. Dan ya, selamat istirahat. Congratulations Om Roris. Thank you, Mas. Oke, itu dia Brownies yang hari ini finish di posisi ketiga. Dan kita langsung berpindah ke yang hari ini finish di posisi kedua. Please welcome Andi Aul. Selamat malam Om Andi. Malam malam. Oke, ini dia langganan podium kita ya. Hampir jarang lah kita lihat dia masuk podium. Andi Aul hari ini another podium, another posisi kedua. Yang dampaknya tadi kalau kita lihat, kalau dari fase slapnya ya, ini kayaknya emang agak mirip-mirip race pace-nya dan juga racing line-nya yang cukup diblok terus sama Rizky MP. Pada akhirnya hanya bisa nge-hold terus di posisi kedua. Dan tadi juga sempat ada nyerang sekali di turn 1. Gue lupa lap keberapa, tapi kayaknya pertengahan menuju akhir. Hari ini gimana nih? Gimana ceritanya finish di posisi kedua? Apakah emang Rizky MP defense-nya solid banget sampai pada akhirnya ya udahlah, gue memutuskan untuk hold aja di sini, dan pada akhirnya juga finish posisi kedua karena sudah sebagai champion juga. But still tadi pertarungannya luar biasa banget kita lihat sama Om Rizky MP. Gimana tanggapannya untuk race kali ini Om Andi? Bisa dibilang race ini beda sih Om sama sprint race kemarin, karena entah kenapa ya di Valencia ini banyak cukup terkuras habis Om, apalagi di bagian sebelah kiri itu emang udah tahu kenapa kayak wear-nya itu bansof gitu. Jadi benar-benar di akhir-akhir itu saya main safe aja Om, karena apalagi udah 4 track limit warning. Yes. Jadi ngejaga pace aja sih Om, biar nggak track limit lagi. Terus sempat battle sama Rizky tadi di awal-awal ya, sama di pertengahan lap. Bisa dibilang seru sih Om, tidak ada faktor sengaja atau bagaimana karena benar-benar di main race ini beda Om dari kemarin, karena kita lihat tadi pace cuma 260, kemarin di sprint bisa 25. Nggak tahu kenapa di main race ini pace saya turun, mungkin karena pengaruh ban juga ya, karena kemarin pakai HS kalau nggak salah. Ini sih Om, saya cuma mau bilang di season ini komplit, bisa dibilang komplit. Apa ya, kemenangan yang benar-benar tidak diduga-duga Om. Dari awal mau terjun ke e-sport ini benar-benar nggak nyangka Om bisa ada di posisi ini Om. Terus saya cuma mau bilang terima kasih juga ke race director kita Om Lee, atau biasa dibilang sama teman-teman kita Om Dorna sama ya sama ini juga caster kita nih Om Aris sama Om Proris yang jadi wildcard di race ini. Bisa dibilang perpaduan yang klop Om di tahun ini. Bisa dibilang saya nikmatin banget Om di live-nya. Walaupun saya sebagai player, kalau habis race pasti nonton Om secara ulangnya, karena benar-benar seru Om duet caster kita ini. Dan tentu untuk season depan mungkin saya harap ada motivasi lebih lagi ke tahun depan. Mungkin untuk teman-teman mungkin pada nggak tahu, di akhir-akhir ini udah pada malas main juga, padahal bisa dibilang mungkin untuk pesan-pesan ke player lain juga, mungkin jangan putus asa karena lihat saya kencang, karena saya juga tahun lalu sebenarnya pelan Om. Jadi saya berusaha
bisa ningkatin pace karena kita tahu Tatego juara tahun lalu. Jadi saya latihan untuk bisa pecahkan juara dunia Tate tahun ini. Ya itu aja sih Om. Mungkin pesan-pesan yang lain ke teman-teman, jangan patah semangat sih untuk season depan. Jangan takut, tetap latihan aja. Mungkin itu sih Om. Oke Om Andi ya, sekali lagi dedikasi yang sangat luar biasa juga yang akhirnya sudah berhasil melengkapi dan juga menyelesaikan misinya di musim kali ini dengan sangat luar biasa perfect. Finish di posisi Suaranya hilang Om. Yes. Aduh ini koneksi saya agak sedikit bermasalah tapi semoga ini masih kedengeran ya. Dan ya sekali lagi Om Andi Aul hari ini benar-benar luar biasa sekali. Semoga yang terbaik untuk dan juga semoga bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Selamat istirahat untuk malam hari ini. Terima kasih Om Andi Aul. Oke itu dia Andi Aul yang hari ini finish di posisi kedua dan juga sekali lagi champion kita di M1 PC. Dan kita berpindah langsung saja ke yang hari ini mewakili TRC di posisi pertama. Juga dengan race yang sangat luar biasa hari ini finish di posisi pertama. Selamat malam Rizky MP. Malam Om Mario. Oke Rizky MP hari ini race-nya luar biasa sekali ya. Kita lihat berhasil mempertahankan posisi pertama dari serangan Andi Aul yang tadi kalau kita dengar di pemaparannya ternyata terkena kendala dari tire wear ya. Mungkin di sprint kemarin kita nggak ada tire wear-nya, sekarang ada tire wear dan tadi juga kita dari M1 Possession bilangnya pada ini bannya habis sebelah kiri dan itu yang terjadi sama Andi Aul yang mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh Rizky MP dan akhirnya hold posisi 1 sangat lama sekali sampai akhirnya ke checkered flag dan finish di posisi pertama menutup musim kali ini dengan sangat luar biasa di Valencia. Gimana tanggapannya race kali ini Rizky? Bisa dibilang race kali ini sulit ya Om ya. Karena dari kemarin pas sprint juga udah jatuh gitu. Padahal pengen podium ya. Karena kesalahan sendiri sih Om di tik 2 kemarin terlalu agresif ya. Udah jadi dalam latihan terus sampai subuh gitu kan. Sebenarnya seminggu sebelumnya sebelum tes Valencia ini kita juga sering latihan gitu. Ya alhamdulillah lah sekarang bisa sendi satu Om. Tapi ya setiap latihan kemarin sih emang NP terus Om, sering jatuh gitu kan. Kayak aduh udah kayak patah semangat gitu. Karena kalau race gitu kan kalau jatuh lagi udahlah. Ya ternyata di sprint kemarin jatuh ya alhamdulillah di race sekarang bisa bertahan di posisi 1 Om. Sebenarnya pressure-nya tadi kuat banget sih kayak kayak kena mental dibikin Bang Andi Pak. Gak bohong. Ngeri Om. Udah itu aja sih Om dari saya Om. Oke, Rizky MP sekali lagi selamat untuk malam hari ini berhasil membawa pulang podium pertama di final race kita karena sangat luar sekali dan ya ini juga sekaligus memberikan Tatego Racing Club sebuah lockout di 1, 2, 3 ya deh. Kayaknya ownernya TRC kayaknya sedang bangga banget nih sama poin 1, 2, 3 terlebih mungkin Rizky MP hari ini finish di posisi pertama. Sekali lagi Rizky MP selamat untuk timannya hari ini. Well deserved race. Semoga yang terbaik di season berikutnya dan semoga kita ketemu lagi. Thank you Om Rizky. Thank you Mario. Oke itu dia hari ini TRC lockout di podium untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023 yang sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023 kali ini. Sebelum itu kita lihat dulu untuk klasemen akhir di M1 PC yang dimana bisa kita lihat sudah diketahui juara kita Andi Aul 94. Champion kita berhasil pada akhirnya mengantongi 429 poin. Tatego mengisi posisi kedua dengan 376 poin dan juga debut Racing Clubnya ya di malam hari ini. Dipo Akbar yang hari ini mengobrak-ngabrik posisi TRC di posisi top 5 berhasil finish posisi keempat dan juga berhasil keluar di posisi ketiga untuk klasemen akhir dengan 282 poin. Fadlur mengisi posisi keempat dengan 226 poin dan juga KY mengakhiri top 5 di posisi kelima dengan 179 poin. Aki 2X ada di posisi ke-6 dengan 174 poin dan juga Bagus Budiman di posisi ke-7 dengan 142 poin. Lalu di posisi 8 sampai 10 ada Ozi, Rizky MP dan juga Nabila Shoki dengan 121 poin, 116 poin dan juga 110 poin untuk ketiga rider tersebut.
Kita berpindah dari posisi 11 sampai dengan 16, di mana ada Brook Gaming dengan 75 poin, Germanos dengan 66 poin, Super Vibes di 36 poin, Ikamjo di 32 poin, serta Farah Firstian 40 dan juga Fauzi Hadi Bintoro masing-masing dengan 10 dan juga 2 poin. Itu dia untuk klasemen akhir kita di M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sekali lagi selamat untuk champion kita Andi Aul 94 dengan nasib 429 poin, berhasil menjadi champion kita di musim kali ini. Dan juga tentunya congratulations untuk semua pembalap dari semua kelas, dari M2 PlayStation ke M2 PC, M1 PlayStation sampai dengan M1 PC yang sudah setia mengikuti setiap balapan, memberikan performance terbaiknya dan juga memberikan hiburan serta tontonan untuk kita yang menyaksikan di balapan-balapan yang disajikan. Dan ya, ini dia akhirnya di Valencia sudah menutup Agung Tahta Mandiri Championship 2023 dengan sangat luar biasa hebat. Dan juga tentunya terima kasih kepada Agung Tahta Mandiri yang sudah menjadi sponsor utama kita di musim kali ini. Terima kasih juga untuk MGP serta Indo Motor Racing yang sudah menjadi media partner kita di musim kali ini. Sangat-sangat banyak, dan juga terima kasih sudah mau mendukung berjalannya event di musim kali ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada kru-kru dari Moto Esport Indonesia. Terima kasih terutama untuk Om Fernandoli selaku race director, juga kamera director serta penyelenggara event kita di setiap musimnya. Semoga saja nanti di musim berikutnya kita bisa menyelenggarakan lagi event tahunan kita ini, dan juga mungkin akan ada event-event lainnya yang kayak kemarin mungkin di MXGP dan juga MRRO. Hopefully dengan dukungan teman-teman semua juga. Dan juga tentunya semuanya tidak lepas dari dukungan teman-teman semuanya sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dari musim-musim sebelumnya sampai musim sekarang ini di 2023 di Agung Tahta Mandiri Championship. It's been a nice ride, it's been a long one. Udah 2 bulan lebih mungkin ya kita balapan di 15 round ini. Dan ya, sekali lagi terima kasih juga untuk semuanya yang menyaksikan, yang membalap, yang sudah ya pokoknya terlibat di Agung Tahta Mandiri ini. Luar biasa sekali, kita benar-benar enjoy the race dari round 1 sampai 15. Benar-benar sebuah balapan di motorsport yang gue juga tidak menyangka akan ada di sini gitu, menyaksikan para pembalap-pembalap ini tampil dengan sangat-sangat luar biasa. Dan ya, itu dia untuk balapan kita hari ini dan juga balapan kita di musim kali ini. Luar biasa sekali, sudah menjadi perjalanan yang panjang. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa follow kami di sosial media. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, dan juga di TikTok. Ada di Moto Esport Indonesia. Silahkan langsung di follow, like, share, subscribe juga. Terus juga untuk teman-teman yang bergabung dan mendapatkan informasi lebih update dan juga paling cepat, bisa langsung bergabung bersama kami di Discord yang linknya sudah ada di description box, atau bisa langsung ke website kami di motosportindonesia.com, di mana mungkin saya juga bisa mendapatkan informasi mengenai event yang akan datang yang nantinya mungkin diselenggarakan. Dan yes, itu dia untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua. Semoga kita akan ketemu lagi di next event, di next season yang tentunya tidak akan kalah seru dari event kali ini dan juga musim kali ini. Best of luck untuk kita semuanya. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semuanya. Semoga bahagia selalu. And see you guys in the next race.